Di balik ramainya pasar tradisional, di antara suara tawar-menawar dan gulungan kain yang tampak biasa, ada kisah yang tidak pernah ditulis dalam laporan resmi. Kisah tentang toko yang selalu ramai, tentang kain yang tidak sekadar dijual, dan tentang harga yang tidak pernah dibayar dengan uang. Cerita ini bukan sekadar legenda, bukan pula dongeng untuk menakut-nakuti. Ini adalah kisah yang beredar dari mulut ke mulut, tentang pesugihan yang tumbuh di tempat paling dekat dengan kehidupan kita. Tentang orang-orang yang datang mencari keberuntungan, namun pulang membawa sesuatu yang ikut tinggal bersama mereka. Di channel ini, kami tidak mengajak Anda percaya. Kami hanya mengajak Anda mendengar. Karena beberapa pintu tidak seharusnya dibuka, dan beberapa kain tidak pernah dibuat untuk dipakai manusia. Selamat datang di kisah pesugihan toko kain pasar tradisional. Pasar tradisional itu sudah berdiri puluhan tahun. Atap sengnya berkarat, lantainya selalu lembab, dan bau kain bercampur keringat manusia menjadi aroma khas yang tak pernah hilang. Setiap subuh, sebelum matahari benar-benar naik, para pedagang sudah membuka lapak. Suara gerobak, teriakan penjual, dan doa lirih para pedagang bercampur menjadi satu. Di antara deretan toko kain yang berdesakan, ada satu toko yang selalu terlihat berbeda. Namanya Toko Kain Sumber Rejeki. Tokonya tidak besar, bahkan lebih sempit dibanding toko-toko di sekitarnya. Tapi entah kenapa, toko itu tidak pernah sepi. Dari pagi sampai pasar tutup, selalu ada orang berdiri di depannya, memilih kain, menawar, atau sekedar menatap ke dalam dengan wajah bingung. Pemiliknya seorang perempuan paruh baya bernama Bu Ratmi. Wajahnya tenang, suaranya lembut, tapi matanya selalu tampak kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Yang membuat para pedagang lain heran, harga kain di toko Bu Ratmi jauh lebih mahal. Namun, pembeli tetap datang, bahkan banyak yang tidak menawar sama sekali. Kayak orang kesurupan, gumam Bu Sari, pedagang kain di sebelah toko Bu Ratmi. Bu Sari sudah puluhan tahun berjualan kain. Ia hafal betul watak pembeli, tapi pembeli di toko Sumber Rejeki terasa aneh. Mereka sering berdiri lama, menyentuh kain dengan ekspresi kosong, lalu mengangguk pelan seolah kain itu memanggil mereka. Suatu pagi, seorang perempuan muda datang ke pasar. Namanya Rini, anak Bu Ratmi. Usianya sekitar 20 tahun. Sejak ayahnya meninggal, Rini sering membantu ibunya di toko, meski ia tidak pernah benar-benar betah berada di sana. Rini selalu merasa tidak nyaman setiap kali masuk ke dalam toko. Rak-rak kayu tua dipenuhi gulungan kain berwarna mencolok, batik, sutra, brokat, hingga kain polos untuk seragam. Tapi ada beberapa gulungan kain yang selalu disimpan di bagian paling dalam, dekat dinding belakang. Gulungan itu dibungkus kain hitam, diikat tali kecil dan tidak pernah dipajang. "Bu, kain yang ini kenapa nggak pernah dijual?" tanya Rini suatu hari sambil menunjuk ke arah gulungan kain hitam itu. Bu Ratmi langsung menoleh. Tatapannya tajam, berbeda dari biasanya. "Jangan disentuh," katanya singkat. Nada suaranya membuat Rini menarik tangannya dengan cepat. Sejak saat itu, Rini tidak pernah berani bertanya lagi. Menjelang siang, pasar semakin ramai. Seorang ibu-ibu datang dan memilih kain batik berwarna coklat tua. "Saya mau yang ini, Bu," katanya pelan. Bu Ratmi mengangguk, mengambil kain itu lalu sebelum membungkusnya, ia menutup mata sebentar. Bibirnya bergerak seperti membaca sesuatu yang tidak terdengar. Rini memperhatikan dari samping, jantungnya berdebar. "Bu, tadi ibu ngomong apa?" tanya Rini ragu. Bu Ratmi tersenyum tipis. "Cuma doa biar kainnya cocok sama yang pakai." Pembeli itu langsung tersenyum lega, membayar tanpa menawar, lalu pergi dengan wajah puas. Namun yang tidak Rini lihat, saat kain itu dilipat, ada bekas hitam seperti noda tangan di sudut kain. Bekas itu perlahan memudar setelah kain masuk ke plastik. Hari demi hari berlalu, toko tetap ramai. Tapi keanehan mulai terasa. Beberapa pembeli datang kembali ke pasar dengan wajah pucat. Ada yang sekedar melintas, ada yang berhenti di depan toko, menatap kosong ke dalam dengan wajah bingung. Suatu sore, seorang perempuan menangis histeris di depan toko.
Kain itu bergerak sendiri di rumah saya. Teriaknya. Pedagang pasar langsung berkerumun. Bu Ratmi keluar dari toko dengan wajah tenang. "Tenang, Bu, itu cuma perasaan saja," katanya lembut. Anehnya perempuan itu langsung diam. Tangisnya berhenti seketika, seperti lupa apa yang ingin ia katakan. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Bu Sari yang melihat kejadian itu bergidik. "Ini nggak beres," bisiknya pada pedagang lain. Malam harinya, pasar sudah tutup. Lampu-lampu dimatikan satu persatu. Rini membantu ibunya menutup toko. Saat ia hendak keluar, ia mendengar suara gesekan kain dari dalam. "Bu," panggilnya. Bu Ratmi sudah di luar, mengunci rolling door. Rini menoleh ke dalam sekali lagi. Di bagian belakang toko, kain hitam yang selama ini tertutup sedikit terbuka. Dari celahnya, Rini melihat sesuatu seperti rambut hitam panjang menjuntai. Jantung Rini serasa berhenti. Saat ia mengedipkan mata, kain itu sudah kembali tertutup rapat. "Rini, cepat," kata Bu Ratmi dengan nada dingin. Malam itu Rini tidak bisa tidur. Ia bermimpi berada di dalam toko, sendirian dikelilingi kain-kain yang bergerak seperti hidup. Dari balik gulungan kain hitam terdengar bisikan pelan. "Masih kurang, masih butuh satu lagi." Rini terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di kamar sebelah, Bu Ratmi duduk menghadap cermin, memegang kain hitam kecil dan berbisik lirih. "Sebentar lagi, sabar ya." Sejak kejadian perempuan yang mengamuk di depan toko, pasar tradisional itu terasa berubah. Tidak ada yang berani membicarakannya dengan suara keras, tapi semua pedagang tahu ada sesuatu yang tidak wajar pada toko kain sumber rejeki. Anehnya, pembeli justru semakin ramai. Mereka datang dengan alasan yang sama. Entah kenapa kaki saya langsung melangkah ke sini. Rini mendengar kalimat itu berulang kali. Setiap kali seseorang mengucapkannya, bulu kuduknya meremang. Pagi itu, seorang perempuan hamil muda datang ke toko. Wajahnya pucat, matanya cekung, seolah kurang tidur berhari-hari. Tangannya gemetar saat menyentuh kain. "Saya mimpi kain ini semalaman," katanya pelan sambil menunjuk kain brokat krem yang tergantung di depan. Rini terkejut. "Bu, ini baru digantung pagi ini." Perempuan itu tersenyum tipis. "Saya sudah lihat sebelumnya, di mimpi saya." Bu Ratmi keluar dari balik rak. Tatapannya langsung tertuju pada perempuan itu. Untuk sesaat, wajahnya tampak tegang, lalu kembali tenang. "Masuklah, Bu," katanya ramah. "Kainnya memang cocok untuk Ibu." Rini ingin menghentikan ibunya, tapi lidahnya terasa berat. Ia hanya bisa melihat saat Bu Ratmi mengambil kain itu dan membawanya ke meja. Seperti biasa, ibunya menutup mata sebentar. Namun kali ini lebih lama. Bibirnya bergerak, suaranya nyaris tak terdengar. Rini menangkap potongan kata. "Yang dipilih, yang bersedia." Saat kain diserahkan, perempuan hamil itu menangis. "Terima kasih, akhirnya tenang." Setelah perempuan itu pergi, Rini melihat benang-benang halus menempel di tangan sendiri. Benang itu terasa hangat, seperti baru ditarik dari tubuh seseorang. Siang hari Bu Sari mendekat ke Rini dengan wajah cemas. "Nduk, kamu kerasan kerja di toko itu?" bisiknya. Rini menggeleng pelan. "Saya pengen berhenti, Bu, tapi ibu saya nggak mau." Bu Sari menelan ludah. "Kamu hati-hati, ada pembeli kemarin malam ke rumah saya. Katanya setelah beli kain di toko ibumu, anaknya demam tinggi dan ngomong sendiri." Rini menegang. "Ngomong apa?" "Katanya ada yang ikut pulang." Sore itu kejadian aneh kembali terjadi. Seorang laki-laki tua datang membawa kain dari toko Bu Ratmi. Wajahnya kusut, napasnya tersengal-sengal. "Kain ini salah," bentaknya. "Sejak kain ini masuk rumah, istri saya nggak mau tidur di kamar." Bu Ratmi menatapnya lama, sangat lama, hingga laki-laki itu perlahan berhenti bicara. Wajahnya berubah bingung. "Saya ngapain ke sini?" gumamnya. Ia pergi begitu saja, meninggalkan kain itu di meja. Saat Rini hendak merapikan kain, ia tersentak. Di bagian dalam lipatan kain, ada bekas telapak tangan kecil, seperti tangan anak-anak, tercetak samar. Rini menjatuhkan kain itu. Malamnya,
Hujan turun deras, pasar gelap dan sepi. Rini terpaksa tinggal lebih lama karena hujan belum reda. Saat ia duduk di dalam toko, ia mendengar suara pelan dari arah rak kain. Rini? Suara itu lirih, menyerupai suara anak kecil. Rini berdiri perlahan. "Siapa?" tanyanya gemetar. Gulungan kain bergerak, bukan jatuh, tapi bergeser sendiri. "Rini." Rini mundur, punggungnya menyentuh dinding. Ia melihat kain-kain tertentu bergoyang pelan, sementara yang lain diam, seolah memilih. Pintu toko tiba-tiba terbuka. Bu Ratmi masuk dengan wajah basah oleh hujan. "Kamu dengar juga?" tanyanya tenang. Rini menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, ini semua apa?" Bu Ratmi mendekat, memegang bahu Rini erat. "Ini cara kita bertahan," bisiknya. "Kain-kain ini cuma minta ditempatkan di orang yang tepat." Rini merasakan sesuatu di balik genggaman ibunya. Kuku ibunya terasa lebih panjang, menusuk kulitnya. Malam itu, Rini bermimpi lagi. Ia melihat pasar kosong, semua toko tutup. Hanya toko mereka yang terbuka. Dari dalam, kain-kain menjulur keluar seperti tangan. Di tengah toko, berdiri sosok tinggi terbungkus kain hitam. Wajahnya tidak terlihat. Sosok itu menunjuk Rini. Yang terdekat, paling cocok. Rini terbangun sambil berteriak. Di luar kamar, ia mendengar Bu Ratmi berbicara sendiri. "Bukan sekarang, masih belum." Tanda-tanda sudah jelas. Kain tidak lagi menunggu pembeli, tapi mulai memilih pemiliknya. Dan Rini mulai menyadari yang paling sering dipandang kain-kain itu adalah dirinya sendiri. Sejak malam hujan itu, Rini tidak pernah lagi melihat toko mereka dengan cara yang sama. Setiap gulungan kain seolah memiliki mata. Setiap lipatan menyimpan napas yang tidak kelihatan. Namun, pasar tidak peduli pada ketakutan Rini. Pasar tetap hidup, berisik, dan penuh orang yang datang dengan kebutuhan masing-masing. Dan pagi itu, korban pertama muncul. Namanya Bu Lastri, seorang janda yang tinggal tidak jauh dari pasar. Ia datang dengan wajah lelah dan mata merah seperti habis menangis semalaman. Di tangannya, ia membawa plastik berisi kain coklat tua yang dibelinya 2 hari lalu. "Saya mau balikin kain ini," katanya tegas. Rini yang menjaga toko langsung berdiri. "Baik Bu, tunggu ibu saya." "Tidak," potong Bu Lastri. "Saya mau balikin sekarang, kain ini bawa sial." Rini ragu. Selama ini belum pernah ada pembeli yang berhasil mengembalikan kain. Entah uangnya tidak jadi diminta atau pembelinya pergi dengan wajah kosong. Rini mengambil kain itu. Begitu kain disentuh, telapak tangannya dingin seperti menyentuh kulit mayat. "Apa yang terjadi, Bu?" tanya Rini pelan. Bu Lastri menelan ludah. "Setiap malam, kain ini pindah sendiri. Saya taruh di lemari, paginya ada di atas kasur. Terus, saya dengar suara orang napas di dekatnya." Rini merinding. Bu Ratmi keluar dari belakang toko. Melihat kain di tangan Rini, wajahnya langsung mengeras. "Kain itu sudah memilih," katanya datar. Bu Lastri meninggi suara. "Memilih apaan? Saya cuma mau kain buat kebaya." Bu Ratmi mendekat, menatap Bu Lastri lurus. "Kalau sudah dipilih, tidak bisa dikembalikan." Bu Lastri tertawa, gugup. "Kalau gitu saya buang saja." Belum sempat Rini bereaksi, Bu Lastri melempar kain itu ke lantai. Suara plak terdengar berat. Bukan seperti kain jatuh, tapi seperti daging basah yang menghantam lantai. Semua orang di sekitar toko menoleh. Rini melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di lantai, kain itu sedikit berdenyut, seperti jantung. Bu Ratmi buru-buru mengambil kain itu, membungkusnya dan menaruhnya kembali ke rak. "Sudah," katanya pelan. "Pulanglah, Bu." Bu Lastri mendadak terdiam, matanya kosong. "Oh, iya," katanya lirih. "Saya pulang." Ia berbalik dan pergi meninggalkan pasar dengan langkah gontai. Sore harinya kabar buruk menyebar. Bu Lastri ditemukan pingsan di rumahnya. Tetangganya bilang tubuhnya terbungkus kain coklat tua, melilit dari leher sampai kaki. Padahal kain itu seharusnya ada di toko. Rini mendengar kabar itu dari Bu Sari. Wajah Bu Sari pucat.
Katanya kainnya nempel, Nduk. Mau dilepas malah makin erat. Rini merasa mual. Malam itu Bu Ratmi tidak menutup toko seperti biasa. Ia menyuruh Rini pulang lebih dulu. Kamu istirahat saja, katanya. Ibu ada urusan. Rini ragu, tapi memilih pergi. Dari kejauhan ia melihat lampu toko masih menyala. Bayangan ibunya tampak bergerak-gerak di balik kain. Di rumah Rini tidak bisa tidur. Sekitar tengah malam ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Tolong, kainnya minta ditemani. Rini gemetar. Ia tahu itu bukan pesan biasa. Beberapa menit kemudian pesan kedua masuk. Kalau tidak, dia ambil sendiri. Rini nekat kembali ke pasar. Toko sumber rejeki terbuka. Di dalam Bu Ratmi berdiri di depan kain hitam besar yang selama ini disembunyikan. Di lantai Bu Lastri duduk bersimpuh. Tubuhnya lemah, matanya kosong. Kain coklat tua melilit tubuhnya seperti ular. Ibu, teriak Rini. Hentikan. Bu Ratmi menoleh perlahan. Sudah terlambat. Kain itu minta dipakai. Lanjut Bu Ratmi tenang. Dia tidak mau dilepas. Rini mendekat, mencoba menarik kain dari tubuh Bu Lastri. Tapi kain itu terasa hidup, mengencang setiap kali ditarik. Bu Lastri tersenyum aneh. Hangat. Saya nggak sendirian lagi. Tiba-tiba napas Bu Lastri berhenti. Tubuhnya terkulai. Kain itu mengendur, lalu meluncur sendiri kembali ke rak. Rini jatuh terduduk sambil menangis. Bu Ratmi menghela napas panjang. Satu sudah selesai. Rini menatap ibunya dengan ketakutan. Bu, berapa lagi? Bu Ratmi tidak menjawab. Ia hanya menatap kain hitam di sudut toko. Dari balik kain itu, terdengar bisikan berat. Kurang. Masih kurang. Korban pertama telah jatuh. Kini jelas, siapapun yang sudah dipilih kain tidak bisa mengembalikannya. Dan Rini mulai sadar, ibunya bukan lagi sekadar pedagang kain. Sejak kematian Bu Lastri, pasar tidak pernah benar-benar sama. Para pedagang berusaha menutupinya dengan kesibukan. Mereka tetap berteriak menawarkan dagangan, tetap menimbang barang, tetap tertawa kecil. Tapi semua tahu, ada sesuatu yang sedang menunggu di tengah pasar. Dan itu berasal dari satu tempat. Toko kain sumber rejeki. Anehnya, kabar kematian Bu Lastri tidak membuat toko itu sepi. Justru sebaliknya, pembeli semakin berdatangan. Mereka seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Banyak yang datang hanya untuk berdiri di depan toko, menatap kain-kain tanpa membeli apapun. Rini memperhatikan wajah-wajah itu setiap hari. Wajah lelah, wajah putus asa, wajah orang-orang yang sedang butuh jalan keluar. Dan toko itu tahu. Suatu pagi, Rini menemukan sesuatu yang membuat kakinya lemas. Di lantai toko, tepat di depan rak kain hitam, ada bekas tapak kaki basah, kecil, seperti kaki anak-anak. Tapak itu mengarah ke pintu belakang toko. Ibu, panggil Rini dengan suara gemetar. Bu Ratmi keluar dari ruang belakang, wajahnya pucat, matanya cekung. Sudah mulai, katanya pelan. Apa maksud ibu? Tanya Rini. Bu Ratmi duduk di bangku kayu, menunduk lama sebelum menjawab. Dulu, cukup satu orang dalam waktu lama. Sekarang, toko ini minta lebih sering. Rini merasakan dadanya sesak. Berarti Bu Lastri bukan yang terakhir. Bu Ratmi menggeleng. Dia cuma pembuka. Hari itu, seorang pemuda bernama Andi datang ke toko. Ia buruh pasar, sering membantu angkut barang. Rini mengenalnya. Orangnya ramah, sering menyapa. Saya cuma numpang istirahat, katanya sambil duduk di bangku depan toko. Rini ingin menyuruhnya pergi, tapi Bu Ratmi sudah lebih dulu menyodorkan segelas air. Minum dulu, katanya. Andi tersenyum dan meminum air itu. Setelah itu, wajahnya berubah. Bu, kenapa saya ngantuk sekali? Gumamnya.
Bu Ratmi menatap kain hitam. "Karena kamu dipanggil." Rini berdiri. "Bu, jangan." Terlambat. Andi jatuh tertidur. Nafasnya berat. Dari rak kain terdengar suara gesekan, semakin keras, semakin cepat. Kain-kain tertentu bergerak, bergoyang, seolah gelisah. "Dia bukan pembeli!" teriak Rini. "Sekarang sudah," jawab Bu Ratmi datar. "Toko tidak peduli status. Yang penting, pengganti." Rini mencoba menarik tubuh Andi, tapi berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Kain hitam di sudut toko perlahan terbuka. Dari dalamnya muncul bayangan tinggi. Tidak berbentuk jelas, tapi terasa dingin dan menekan. Rini tidak bisa berteriak, suaranya hilang. Bu Ratmi berlutut. "Jangan ambil dia," pintanya lirih. "Ambil yang lain." Bayangan itu berhenti, lalu mengarah ke Rini. Udara di dalam toko berubah berat. "Tidak!" Rini berteriak dalam hati. Bu Ratmi langsung berdiri dan memeluk Rini. "Dia belum siap," katanya cepat. "Masih berguna." Bayangan itu mundur perlahan, lalu kembali menyatu dengan kain hitam. Andi terbangun dengan nafas terengah-engah. "Saya mimpi apa ya?" katanya bingung. Bu Ratmi tersenyum. "Pulanglah, jangan kembali." Andi pergi tanpa curiga. Malamnya, hujan turun lagi. Rini duduk di kamar, tubuhnya gemetar. Ia sadar ibunya baru saja menawar tumbal. Ia menangis. "Ibu lebih memilih orang lain mati daripada saya." Bu Ratmi menatapnya lama. "Kalau kamu mati, semua ini berhenti. Kita kembali miskin. Kita kembali tidak terlihat." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Tengah malam, Rini terbangun oleh suara berisik dari pasar, seperti banyak orang berjalan. Ia mengintip dari jendela. Pasar itu ramai, tapi bukan manusia. Sosok-sosok terbungkus kain berjalan perlahan menuju satu titik, menuju toko mereka. Rini menutup mulutnya agar tidak berteriak. Di dalam toko, kain-kain jatuh satu persatu dari rak, seperti memberi jalan. Dari balik kain hitam, terdengar suara berat. "Janji, hampir habis." Bu Ratmi berlutut di lantai toko. "Beri saya waktu," pintanya. "Satu lagi, saya akan beri." Rini menyadari sesuatu dengan ngeri. Toko itu tidak lagi menunggu. Ia mulai menagih. Kini jelas, pesugihan ini tidak bisa dikendalikan selamanya. Dan cepat atau lambat, toko akan mengambil yang paling dekat. Rini mulai menghitung hari. Bukan karena menunggu sesuatu yang baik, tapi karena setiap pagi terasa seperti hitungan mundur menuju akhir yang tidak ia pahami sepenuhnya. Sejak malam ketika toko menagih, ibunya berubah. Bukan lebih galak, bukan lebih dingin, justru terlalu lembut. Dan itu yang paling menakutkan. Pagi itu, Bu Ratmi membangunkan Rini lebih awal. "Bangun nak, kita ke pasar lebih pagi hari ini." Nada suaranya hangat, terlalu hangat. Rini duduk di tepi ranjang, menatap ibunya dengan mata sembab. "Bu, aku capek." Bu Ratmi mengusap rambut Rini. "Sebentar lagi selesai." Kata-kata itu membuat jantung Rini berdegup kencang. Di toko, Bu Ratmi menyuruh Rini melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia izinkan. "Pegang kain ini," katanya sambil menyodorkan kain sutra merah. Rini ragu. "Biasanya ibu yang, sekarang kamu," potong Bu Ratmi. Begitu kain itu menyentuh kulit Rini, tubuhnya bergetar. Ada rasa hangat menjalar dari telapak tangan ke lengan. Seperti ada aliran yang masuk. "Tarik napas," kata ibunya pelan. Rini menuruti. Saat itu ia mendengar bisikan, banyak, bercampur.
seperti suara orang-orang yang pernah datang ke toko. Cocok, dekat, yang tinggal satu. Rini melepaskan kain itu dengan teriakan kecil. Bu Ratmi tersenyum puas. Kamu cepat belajar. Siang hari, Bu Sari datang ke toko dengan wajah serius. Ratmi, katanya lirih. Beberapa pedagang sepakat mau lapor ke pengelola pasar. Banyak yang hilang semalam. Bu Ratmi hanya mengangguk pelan. Pasar selalu makan orang, jawabnya ringan. Bu Sari menatap Rini. Kamu kalau bisa jangan ikut-ikutan. Rini ingin bicara, tapi Bu Ratmi menggenggam tangannya erat, terlalu erat. Malam itu, Rini dipaksa membersihkan ruang belakang toko, ruangan yang selama ini selalu terkunci. Di dalamnya ada cermin besar tua dengan bingkai kayu hitam. Di depannya, tergeletak kain hitam yang sama, tapi dalam ukuran kecil. Bersihkan cerminnya, perintah Bu Ratmi. Rini mengelap cermin. Perlahan bayangannya berubah. Bukan wajahnya, tapi wajah seorang anak kecil dengan mata cekung dan mulut dijahit benang. Rini menjerit dan menjatuhkan kain lap. Bu Ratmi mendekat. Itu kamu kalau menolak, katanya datar. Malamnya, Rini bermimpi lagi. Ia berdiri di pasar kosong, semua toko terkunci. Hanya satu yang terbuka. Di dalamnya, Bu Ratmi duduk di lantai, menjahit kain hitam. Ibu, hentikan, kata Rini dalam mimpi. Bu Ratmi menoleh, wajahnya penuh keriput, rambutnya memutih. Ibu sudah terlalu lama bayar, sekarang giliran kamu. Dari balik kain, tangan-tangan kecil keluar, menarik kaki Rini. Rini terbangun dengan teriakan. Di lehernya, ada bekas benang merah seperti habis dijahit lalu dilepas. Keesokan harinya, Bu Ratmi membawakan pakaian baru untuk Rini. Pakai ini besok, kain pilihan. Rini memegang kain itu. Dingin, berat, seperti menyimpan beban banyak orang. Bu, kalau aku nolak? Bu Ratmi menatapnya lama. Maka toko akan mengambil dengan caranya sendiri. Hari itu, Rini menyadari satu hal yang menghancurkan. Ia bukan lagi sekedar anak. Ia sedang dipersiapkan. Rini mulai disentuh, dilatih, dan dikenalkan pada kain-kain pilihan. Bukan untuk meneruskan usaha, tapi untuk mengganti hutang yang hampir jatuh tempo. Sejak kain itu diberikan padanya, Rini tidak pernah lagi merasa sendirian. Kemanapun ia pergi, selalu ada rasa diawasi. Bukan dari arah tertentu, tapi dari segala arah. Seolah udara di sekitarnya menyimpan mata. Ia mencoba kabur. Pagi itu, Rini tidak menuju pasar. Ia berjalan cepat menyusuri gang sempit, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya. Jantungnya berdebar, langkahnya nyaris berlari. Aku cuma perlu keluar dari lingkungan pasar, gumamnya. Baru beberapa ratus meter, tubuhnya mendadak lemas. Pandangannya bergunang. Di telinganya terdengar suara gesekan kain, pelan tapi dekat. Rini jatuh berlutut. Di hadapannya, jalan berubah. Bukan lagi gang sempit, tapi lorong pasar yang sudah lama ia kenal. Bau kain, bau debu, bau lembab. Ia kembali ke depan toko. Rolling door terbuka setengah. Tidak ada jalan keluar. Terdengar suara Bu Ratmi dari dalam. Di dalam toko, kain-kain tersusun rapi, terlalu rapi. Tidak ada satupun yang jatuh, seolah semua sudah siap menyambut. Rini berdiri gemetar. Kenapa ibu nggak biarin aku pergi? Bu Ratmi muncul dari ruang belakang. Wajahnya lelah, jauh lebih tua dari usianya. Karena toko tidak mengizinkan, jawabnya jujur. Rini tertawa kecil, hampir histeris. Jadi aku ini apa? Barang dagangan? Bu Ratmi menunduk. Kamu jaminan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi latihan tanpa pilihan. Rini diajari cara melipat kain tertentu, cara menyentuh tanpa menolak, cara berdiri diam saat bisikan datang. Setiap penolakan membuat tubuhnya sakit. Suatu sore, saat Rini menolak menyentuh kain hitam kecil, tangannya terbakar panas. Bukan api, tapi rasa perih yang membuatnya menjerit. Kamu harus mau, kata Bu Ratmi sambil menahan tangis. Kalau tidak, mereka marah.
"Siapa mereka?" teriak Rini. Bu Ratmi menunjuk rak kain. "Semua yang pernah bayar." Malam hari, Rini mulai kehilangan waktu. Ia sering terbangun di lantai toko tanpa ingat bagaimana ia sampai di sana. Di lengannya muncul bekas lilitan kain. Di pergelangan tangannya ada bekas ikatan. Suatu malam, Rini terbangun dan melihat dirinya sendiri di cermin ruang belakang. Tapi bayangannya tidak bergerak. Bayangan itu menatapnya dan berkata pelan, "Terima saja, lebih cepat, lebih ringan." Rini memecahkan cermin itu dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya Bu Ratmi marah untuk pertama kali. "Kamu melawan," bentaknya. "Kamu bikin mereka tidak sabar." Toko bergetar, rak kain bergoyang, gulungan kain jatuh satu persatu, menutup pintu. Rini terjatuh saat kain melilit kakinya. Dari balik kain hitam besar, suara berat itu terdengar jelas. "Kalau bukan dia, kami ambil semua." Bu Ratmi menangis. "Jangan, jangan yang lain." Rini terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mengerti. Jika ia terus menolak, pasar akan menjadi kuburan. Malam itu, Rini menyerah. Ia duduk di tengah toko, mengenakan kain pilihan. Kain itu dingin, tapi terasa pas, terlalu pas. Bu Ratmi berlutut di depannya. "Ibu minta maaf," katanya gemetar. "Ibu nggak punya pilihan." Rini menatap ibunya dengan mata kosong. "Aku juga." Dari rak, kain-kain bergerak pelan, seperti menunduk, seperti menyambut. Bisikan memenuhi ruangan. Sudah siap. Rini tidak lagi melawan. Bukan karena setuju, tapi karena menolak berarti lebih banyak korban. Malam itu, pasar tidak ditutup. Tidak ada pengumuman, tidak ada peringatan. Tapi semua pintu kios terkunci dengan sendirinya, satu persatu, seolah pasar menarik napas panjang sebelum menelan sesuatu. Rini berdiri di tengah toko kain sumber rejeki. Tubuhnya dibalut kain pilihan. Kain itu tidak diikat, tapi menempel rapat seperti kulit kedua. Setiap kali ia bergerak, kain ikut bergerak bersamaan, seolah tahu kemana tubuhnya akan melangkah. Di luar toko, angin berembus pelan, membawa bau lembab dan angin. Bu Ratmi menyalakan lampu satu-satunya di toko. Cahayanya redup, kuning, membuat bayangan kain menjalar panjang di lantai. "Kalau kamu mau bicara, sekarang," kata Bu Ratmi lirih. Rini menggeleng pelan. Sudah tidak ada gunanya. Tepat tengah malam, suara lonceng tua pasar berbunyi sendiri. Tong, tong, tong. Setiap bunyi membuat dada Rini terasa ditekan. Dari rak-rak kain, gulungan mulai jatuh satu persatu, membentuk lingkaran besar di tengah toko. Kain hitam terbuka sepenuhnya. Dari dalamnya muncul bentuk yang tidak pernah benar-benar selesai menjadi manusia. Tubuhnya tinggi, terbungkus lapisan kain bertumpuk. Tidak ada wajah, hanya cekungan gelap. Suara itu tidak keluar dari mulut, tapi langsung masuk ke kepala Rini. Janji dipenuhi malam ini. Bu Ratmi berlutut, tangannya gemetar hebat. Ya, saya sudah menyiapkan. Pasar mulai bergerak. Dari celah-celah kios, sosok-sosok bermunculan. Mereka adalah para pembeli lama. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tubuhnya sebagian menyatu dengan kain yang pernah mereka beli. Mereka berjalan perlahan menuju toko. Rini melihat Bu Lastri di antara mereka. Juga beberapa wajah yang pernah ia lihat sekilas di pasar. Bahkan ada buruh angkut yang dulu sering tertawa. "Mereka ikut menyaksikan," kata suara itu. "Mereka bagian dari harga." Rini menutup mata. Air mata mengalir tanpa suara. Bu Ratmi berdiri, mengambil gunting besar yang selama ini disimpan di bawah meja. Gunting itu berkarat, ujungnya gelap. "Maafkan Ibu," katanya terbata. Rini membuka mata. Ibu tidak perlu minta maaf. Ibu sudah memilih sejak awal. Kata-kata itu membuat tangan Bu Ratmi berhenti di udara. Untuk sesaat, toko diam. Rini melangkah maju sendiri. Setiap langkah membuat kain-kain bergetar senang. "Apa yang kalian mau dariku?" tanya Rini lantang. Bayangan itu mendekat. "Kamu jadi pengikat, penjaga, pengganti." Rini tersenyum pahit. "Berarti Ibu bebas."
Tidak, jawab suara itu. Dia sudah terlalu lama terikat. Bu Ratmi berisak. Saat gunting hendak dipakai, tiba-tiba teriakan terdengar dari luar. Berhenti. Itu suara Bu Sari. Entah bagaimana ia berhasil membuka satu kios. Ia berlari menuju toko, membawa beberapa pedagang lain. Wajah mereka panik. Kalian semua celaka, teriak Bu Sari. Ini bukan usaha, ini kutukan. Begitu kaki Bu Sari menginjak ambang toko, kain-kain langsung melilit kakinya. Ia terjatuh keras. Keluar, teriak Rini. Terlambat. Kain menutup mulut Bu Sari. Matanya membelalak, tubuhnya diseret ke pinggir lingkaran. Suara itu tertawa pelan. Lebih banyak, lebih cepat. Bu Ratmi menggerit. Janjinya satu. Rini sadar, ritual ini tidak akan berhenti hanya dengan satu nyawa. Ia menatap ibunya untuk terakhir kalinya. Ibu, kalau aku lakukan sesuatu, jangan hentikan. Bu Ratmi menggeleng panik. Jangan aneh-aneh. Rini memejamkan mata dan memusatkan diri. Ia merasakan semua bisikan, semua benang tak kasat mata yang mengikat pasar, toko, kain, dan manusia. Ia menarik napas dalam-dalam dan menarik seluruh ikatan itu ke dirinya sendiri. Toko bergetar hebat, kain-kain menjerit. Sosok hitam itu mundur satu langkah. Apa yang kamu lakukan? Raungnya. Aku ganti caranya, jawab Rini pelan. Bukan satu, tapi semua. Pasar gelap total. Lampu mati, angin berhenti. Yang terdengar hanya suara kain robek dan jeritan yang tertahan. Ritual telah dimulai, tapi akhirnya tidak lagi mengikuti aturan lama. Rini membuat pilihan terakhirnya. Pilihannya akan mengakhiri toko atau mengutuk pasar untuk selamanya. Tidak ada pagi setelah malam itu. Pasar tidak pernah benar-benar bangun lagi. Warga sekitar menemukan pasar dalam keadaan tertutup total. Semua pintu kios terkunci rapat dari dalam. Gembok berkarat menempel seperti sudah puluhan tahun tidak dibuka. Padahal semalam pasar masih hidup. Tidak ada teriakan, tidak ada tanda kerusakan, hanya keheningan yang salah. Petugas pasar mencoba membuka satu kios. Gagal. Digedor, tidak ada jawaban. Saat pintu akhirnya dibuka paksa, yang mereka temukan hanya tumpukan kain di lantai. Kain tua, lembab, berbau apek. Tidak ada pemilik kios. Di tengah pasar, toko kain Sumber Rejeki lenyap. Bukan terbakar, bukan runtuh. Lokasinya ada, tapi tokonya seperti tidak pernah berdiri di sana. Lantai kosong, bersih, tanpa bekas dinding atau rak. Namun di tengah lantai, ada satu gulungan kain hitam terlipat rapi. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Cerita tentang apa yang terjadi malam itu menyebar cepat. Ada yang bilang pasar ditutup pemerintah. Ada yang bilang ada kebocoran gas. Ada yang bilang tanahnya ambles. Tapi para pedagang lama tahu. Mereka masih mengingat Rini dan Bu Ratmi. Keduanya tidak pernah ditemukan. Beberapa minggu kemudian, Bu Sari terbangun di rumahnya sendiri. Ia batuk hebat. Tenggorokannya perih. Tangannya penuh bekas benang halus yang menempel seperti urat. Ia selamat. Tapi setiap malam, ia bermimpi berada di pasar gelap, berdiri di depan toko yang tidak ada. Dalam mimpinya, ia selalu mendengar suara Rini. Sudah selesai, jangan dibuka lagi. Penyelidikan resmi berhenti. Pasar dinyatakan tidak layak operasi dan ditutup permanen. Bangunannya dibiarkan kosong, perlahan ditelan lumut dan debu. Anak-anak dilarang bermain di sana. Namun sesekali, orang-orang melihat sesuatu yang aneh. Jika malam terlalu sepi, dari dalam bangunan pasar terdengar suara kain digeser. Bukan banyak, hanya satu. Tentang Rini, tidak ada yang tahu pasti. Beberapa orang mengaku melihat seorang perempuan muda berdiri di depan pasar saat senja, mengenakan pakaian sederhana. Ia tidak masuk, tidak berbicara, hanya menatap ke dalam. Wajahnya tenang, seolah sedang menjaga sesuatu agar tidak keluar lagi. Tentang Bu Ratmi, cerita lebih kejam. Konon, di dalam bangunan pasar, tepat di tempat toko kain Sumber Rejeki dulu berdiri,
ada bayangan perempuan tua yang duduk berjongkok. Tangannya terus menjahit kain yang tidak pernah habis. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pembayar terakhir. Dan tentang pasar itu sendiri, ia tidak dihancurkan. Ia menutup dirinya sendiri. Karena keserakahan yang ditanam terlalu dalam, akhirnya menemukan harga yang tidak bisa lagi dibayar oleh manusia.